Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarni, pengajar kimia di SMA Negeri 1 Sukatani, Kabupaten Bekasi. Untuk pembelajaran pada bulan Maret 2022, saya membuat media pembelajaran di antaranya video pembelajaran polimer. Polimer adalah senyawa molekul raksasa yang terbentuk rantai, merupakan gabungan dari ribuan hingga jutaan unit pembangun yang berulang. Unit-unit kecil ini dinamakan dengan monomer. Penggolongan polimer. Yang pertama, polimer digolongkan berdasarkan asalnya. Polimer berdasarkan asalnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu polimer alam. Polimer alam di sini jumlahnya sangat terbatas dan dihasilkan dari proses metabolisme makhluk hidup. Sifat polimer alam kurang stabil, mudah menyerap air, tidak stabil terhadap pemanasan, serta sukar untuk dibentuk. Contoh polimer alam ada pati atau amilum dengan monomer glukosa, selulosa juga monomernya glukosa, protein monomernya asam amino, asam nukleat monomernya nukleotida, karet alam monomernya isoprena, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua adalah polimer sintetik. Polimer sintetik adalah polimer yang disintesis dari monomer-monomer dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sekunder serta tersier manusia. Contoh polimer sintetis ada polietilena atau polietilen, monomernya etilena atau etena. Yang kedua, misal polipropilena atau polipropena, monomernya propilena atau propena. Yang ketiga, contohnya PVC atau polivinil klorida, monomernya vinil klorida. Contoh yang keempat, polivinil alkohol, monomernya vinil alkohol. Yang lain lagi, contohnya teflon, monomernya tetrafluoroetena. Yang kedua, penggolongan polimer berdasarkan jenis monomernya. Berdasarkan jenis monomernya, polimer dibedakan menjadi dua macam, yaitu homopolimer yang pertama, suatu polimer yang terdiri dari monomer-monomer yang sejenis. Contohnya, polistirena, polietilena, polivinilklorida, amilum, polipropilena, selulosa, teflon, dan poliisoprena. Jenis yang kedua adalah copolimer, adalah suatu polimer yang terdiri dari dua monomer atau lebih yang tidak sejenis. Penggolongan yang ketiga adalah penggolongan polimer berdasarkan sifat kekenyalannya. Dengan berdasarkan sifat kekenyalannya, polimer dibedakan menjadi dua. Yang pertama, polimer termoplastik. Polimer termoplastik adalah polimer yang tidak tahan panas, akan meliat jika dipanaskan, sehingga dapat dibentuk sesuai keinginan. Yang kedua, polimer termoset adalah polimer yang tahan panas, tidak meliat atau meleleh apabila dipanaskan, sehingga sangat susah untuk dibentuk sesuai keinginan. Penggolongan yang keempat, penggolongan polimer berdasarkan bentuk susunan rantainya. Berdasarkan bentuk susunan rantainya, polimer dibedakan menjadi yang pertama ada polimer linier, polimer yang tersusun satu sama lain melalui unit ulang yang sama, sehingga membentuk rantai yang panjang. Polimer linier biasanya memiliki sifat padat pada temperatur normal dan dapat larut dalam beberapa pelarut, contohnya polivinilklorida, polietilena, nilon 66, dan sebagainya. Yang kedua, polimer bercabang adalah polimer yang terbentuk jika polimer linear membentuk cabang. Yang ketiga, polimer berikatan silang
adalah polimer yang terbentuk jika beberapa rantai polimer saling berikatan satu sama lain pada rantai utamanya. Yang berikutnya, sifat-sifat polimer. Sifat-sifat polimer dipengaruhi oleh beberapa struktur polimernya yang meliputi: pertama, panjang rantai polimer. Semakin panjang rantai polimer, maka kekuatan dan titik lelehnya semakin tinggi. Yang kedua, gaya antar molekul. Semakin besar gaya antar molekul rantai polimer, maka semakin kuat dan semakin tinggi titik lelehnya. Yang ketiga, percabangan. Rantai polimer yang bercabang banyak mempunyai daya tegang rendah dan mudah meleleh. Yang keempat, ikatan silang antar rantai polimer. Semakin banyak ikatan silang, maka polimer akan semakin kaku dan rapuh, sehingga mudah patah. Yang kelima, sifat kristalinitas rantai polimer. Semakin tinggi sifat kristalinitas, rantai polimer akan lebih kuat dan lebih tahan terhadap bahan-bahan kimia maupun enzim. Yang berikutnya, sifat polimer secara umum. Yang pertama, sifat termal. Polimer sebagai isolator mempunyai sifat termal yang baik walaupun polimer bukanlah konduktor. Yang kedua, sifat kelarutan. Polimer bersifat lentur sehingga polimer mudah diolah menjadi produk yang diinginkan. Polimer akan lebih mudah diolah sesuai keinginan polimer alam akan lebih mudah diolah sesuai keinginan dibandingkan polimer sintetis. Yang ketiga, sifat ketahanan terhadap mikroorganisme. Sifat ketahanan terhadap mikroorganisme polimer sintetis lebih kuat dibanding polimer alam. Yang berikutnya, reaksi pembentukan polimer. Reaksi pembentukan polimer dinamakan polimerisasi. Reaksi polimerisasi adalah reaksi penggabungan molekul-molekul kecil atau monomer membentuk molekul yang lebih besar atau polimer. Ada dua jenis polimerisasi, yaitu yang pertama, polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi adalah reaksi pemecahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal sehingga ada atom yang bertambah di dalam senyawa yang terbentuk. Jadi, polimerisasi adisi adalah reaksi pembentukan polimer dari monomer-monomer yang berikatan rangkap atau memiliki ikatan tak jenuh. Contohnya, pembentukan polietilena dari monomer etena. Reaksinya seperti pada gambar. Contoh yang kedua, pembentukan PVC atau polifenil klorida atau 1-kloroetana. Proses pembentukannya atau reaksi pembentukannya seperti pada gambar. Yang ketiga, pembentukan poliisoprena dari monomer isoprena atau 2-metil 1,3-butadiena. Reaksinya seperti pada gambar. Yang keempat, pembentukan polikloroprena dari monomer neoprena atau 2-kloro 1,3-butadiena. Reaksinya seperti pada gambar. Yang kelima, pembentukan teflon atau politetrafluoroetena. Monomernya tetrafluoroetena atau 1,1,2,2 tetrafluoroetena. Reaksinya seperti pada gambar. Yang keenam, pembentukan orlon atau poliakrilonitril. Monomernya akrilonitril. Reaksinya seperti pada gambar. Yang ketujuh, pembentukan plexiglas atau polimetilmetakrilat atau PMMA. Monomernya metil metakrilat. Reaksinya seperti pada gambar. Berikutnya, polimerisasi yang kedua adalah polimerisasi kondensasi.
Kondensasi merupakan reaksi penggabungan gugus-gugus fungsi antara kedua monomernya. Jadi, polimerisasi kondensasi adalah reaksi pembentukan polimer dari monomer-monomer yang mempunyai dua gugus fungsi. Contohnya, pembentukan poliester atau PET atau dakron dari monomer dimetiltereftalat dan etilen glikol. Reaksinya pada gambar. Yang kedua, pembentukan poliamida atau nilon 66 dari monomer asam adipat dan heksametilendiamin. Reaksinya seperti tertera pada gambar. Yang berikutnya, kegunaan polimer. Berikut ini beberapa contoh polimer buatan di sekitar kita yang kegunaannya banyak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama, karet sintesis. Karet sintetis dibuat dengan monomer butadiena dan stirena dengan cara kopolimerisasi. Karet sintetis banyak digunakan untuk ban motor, ban mobil, dan sebagainya. Yang kedua, serat sintetis. Serat sintetis di sini misalnya ada nilon dan poliester atau dakron. Polimer ini sangat kuat, sangat lentur, dan transparan. Serat sintetis banyak digunakan untuk bahan tekstil. Yang ketiga, orlon. Orlon merupakan polimer adisi dari monomer akrilonitril. Orlon digunakan dalam tekstil sebagai campuran wool, karpet, dan kaos kaki. Yang keempat, plastik. Berdasarkan jenis monomernya, ada beberapa jenis plastik, yaitu misal yang pertama polietilena atau polietena. Polietilena merupakan polimer plastik yang sifatnya ulet, massa jenisnya rendah, lentur, suka rusak apabila lama dalam keadaan terbuka di udara maupun apabila terkena lumpur tanah, tetapi tidak tahan panas. Polietilena adalah plastik yang banyak digunakan untuk kantong plastik, sampul, ember, dan sebagainya. Yang kedua, polipropena atau polipropilena. Polipropena kekuatannya lebih besar daripada polietilena dan lebih tahan panas serta tahan terhadap reaksi asam maupun basa. Polipropilena digunakan untuk membuat botol plastik, karung, bak air, tali, dan kabel listrik atau insulator. Yang ketiga, PVC atau polivinil klorida banyak digunakan untuk pembuatan pipa plastik, pipa paralon, pipa kabel listrik, kulit sintetis, dan ubin plastik. Yang keempat, teflon. Teflon merupakan lapisan tipis yang sangat tahan panas dan tahan terhadap bahan kimia. Teflon banyak digunakan untuk pelapis wajan, panci anti lengket, pelapis tangki di pabrik kimia, pipa anti patah, dan kabel listrik. Yang berikutnya, bakelit. Bakelit atau nama lainnya fenol formaldehid, jenis polimer yang dibuat dari dua jenis monomer yaitu fenol dan formaldehid, digunakan untuk asbak dan fitting lampu listrik. Yang terakhir adalah plexiglas atau polimetilmetakrilat, banyak digunakan untuk jendela pesawat terbang dan lampu belakang mobil. Sekian tentang polimer, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.